Kabar playmaker Feyenoord Rotterdam yang bersedia bela timnas Indonesia. Profil gelandang jangkung berdarah Belanda yang bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Pengamat nilai Joey Pelupesi lebih berpeluang starter ketimbang Emil Audero dan Dean James. Ketika Jay Idzes bikin Lukaku mati gaya, media Italia kirim pujian. Masih dianggap underdog, Rafael Struijk siap buktikan timnas Indonesia bisa kalahkan Australia. Eliano Reinders tunggu Tijani Reinders di Piala Dunia 2026. Kabar playmaker Feyenoord Rotterdam yang bersedia bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert atau pelatih timnas U23 Gerald van den Burg bisa memantau pemain ini. Sebab playmaker Feyenoord Rotterdam U21 Delano van der Heijden bersedia membela timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola tanah air yang lama tinggal di Belanda, Yusa Nugraha. Delano bisa saja bermain untuk kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Saat menjalani masa liburannya itu, Yusa Nugraha bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia, salah satunya Delano van der Heijden. Delano van der Heijden pun langsung ditembak Yusa Nugraha dengan ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara tegas, pesepak bola 20 tahun itu siap membela timnas Indonesia jika mendapat penawaran dari PSSI. Saat saya tanya ke dia, Delano van der Heijden, kapan ke timnas Indonesia? Dia bilang tertarik bela timnas Indonesia. Sekarang tinggal menunggu kontak dari PSSI, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha meyakini Delano van der Heijden bakal menjadi kekuatan luar biasa bagi timnas Indonesia. Jika Delano gabung, bagus untuk timnas Indonesia, tegas Yusa Nugraha. Delano van der Heijden musim ini baru beberapa kali main bersama Feyenoord Rotterdam. Namun, bukan kalah saing, melainkan karena mengalami cedera. Di musim-musim sebelumnya, statistik gelandang bertinggi badan 176 cm ini masuk kategori mumpuni. Dari 28 laga bersama Feyenoord Rotterdam U21, Delano van der Heijden mengemas 5 gol dan 6 assist. Bersama Feyenoord Rotterdam U18, catatan Delano van der Heijden jauh lebih baik. Dari 31 pertandingan, ia mengemas 18 gol dan 12 assist. Jika nantinya gabung timnas Indonesia, pesaing Delano van der Heijden di timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand atau Eliano Reinders. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Profil gelandang jangkung berdarah Belanda yang bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Kembali muncul pemain Belanda berdarah Indonesia yang secara terang-terangan siap membela timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Bermain untuk tim Willem II di Eredivisie saat ini dan berpostur jangkung, dia adalah Jayden Houtriet. Keinginan untuk membela timnas Indonesia diungkapkan saat melakukan wawancara bersama pemain Indonesia yang berkarir di Belanda, Yusa Nugraha. Melalui sebuah video yang diunggah pada channel YouTube pribadi pada Yusa Nugraha memperkenalkan siapa Jayden Houtriet itu. Saat itu, Jayden Houtriet masih berusia 18 tahun dan mengaku mengawali karier sepak bola sejak usianya masih 5 tahun bermain untuk klub amatir Esa Youth. Tak butuh waktu lama bagi Jayden menunjukkan kualitasnya. Bakat yang dimiliki membuat beberapa klub top Liga Belanda berminat meminang guna mendapatkan jasanya. Hingga di usia 10 tahun, pilihan Jayden jatuh ke tangan Vitesse sebagai tempat melanjutkan karier sepak bola dan berjalan selama 9 tahun saat mengaku ke Yusa saat itu. Saya mulai bermain sepak bola sejak usia 5 tahun. Waktu saya bermain di klub amatir Esa, ucap Jayden Houtriet kepada Yusa Nugraha. Setelah 3 tahun, saya di-scout beberapa klub. Akhirnya saya memilih Vitesse Arnhem. Saya sudah 9 tahun di Vitesse Arnhem, imbuhnya, meski memiliki tinggi hingga 191 cm. Jayden mengaku Yusa bahwa ia berposisi sebagai striker dan juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Gelandang bertahan, tapi sebelumnya saya adalah penyerang. Beberapa musim ini saya bermain sebagai gelandang bertahan, ujar Jayden Houtriet. Saya pikir itu terjadi secara otomatis.
karena dari striker aku digantikan untuk bermain di nomor 10. Dari situ saya dimainkan di banyak posisi lain, imbuhnya. Keturunan Indonesia yang ada di dalam darah Jayden berasal dari orang tua sang ibu, yang tak lain adalah kakek neneknya yang lahir di Indonesia. Menurut Jayden, sang kakek berasal dari Jakarta dan neneknya berasal dari Manado. Ia juga mengaku belum pernah mengunjungi Indonesia sebelumnya. Mama saya berasal dari Indonesia. Mamaku nggak lahir dari Indonesia, tapi orang tua mamaku, opa dan oma lahir di Indonesia. Kata Jayden, opaku dari Jakarta dan omaku dari Manado. Saya belum pernah ke Indonesia. Mungkin tempat pertama yang ingin saya kunjungi adalah asal opa dan omaku, yakni Jakarta dan Manado. Imbuh ia. Keinginan membela timnas Indonesia disebut Jayden mengalir dalam darahnya. Hal itu akan dilakukan jika karier sepak bolanya di Belanda tak ada kemajuan. Kemungkinan bermain untuk Indonesia akan selalu ada. Meskipun menurut pengakuannya, ia sama sekali tak pernah mengikuti bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Misal, kalau karier bolaku di Belanda nggak meningkat, maka aku ingin bermain di Indonesia. Saya nggak ngikutin liga di Indonesia, jadi tidak tahu klub mana yang saya ingin bela. Tukas Jayden. Pengamat nilai Joey Pelupessy lebih berpeluang starter ketimbang Emil Audero dan Dean James. Laga timnas Australia versus timnas Indonesia itu akan digelar di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB. Ini merupakan duel matchday 7 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiganya pun berpeluang melakoni debutnya saat menghadapi Australia dan timnas Bahrain karena proses perpindahan federasi telah rampung. Meski begitu, Kusnaeni merasa ketiganya kemungkinan tidak akan langsung tampil sebagai starter. Mengingat mereka masih perlu adaptasi lebih bersama timnas Indonesia. 3 pemain baru, yaitu James, Pelupessy, dan Audero, mungkin main untuk laga lawan Australia, kata Kusnaeni. Hanya saja, mereka tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi dengan tim. Karena itu, mungkin mereka tidak bisa langsung menjadi starter, sambung pria berkacamata itu. Kendati demikian, Kusnaeni membuat pengecualian pada Joey. Menurutnya, peran pemain Lommel SK itu cukup dibutuhkan dalam mengisi pos gelandang di timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin Patrick Kluivert akan langsung memainkannya sebagai starter di laga kontra Australia. Namun ada pengecualian untuk Pelupessy yang kemampuannya memang diperlukan untuk mengisi posisi gelandang bertahan di lini tengah, ungkap Kusnaeni. Di antara ketiga nama baru itu mungkin Pelupessy yang berpeluang jadi starter, seperti halnya oleh Romeni di lini depan, tandasnya. Ketika Jay Idzes bikin Lukaku mati gaya, media Italia kirim pujian. Satu kata yang tepat untuk menggambarkan Venezia usai menahan imbang Napoli tanpa gol. Bek Venezia, Jay Idzes yang mendapatkan pujian besar dari media Italia Tutto Venezia Sport. Venezia sukses menahan imbang. Napoli 0-0 di Pierluigi Penso Stadium, tim arahan Eusebio Di Francesco itu sukses meredam permainan agresif Romelu Lukaku CS. Kesuksesan itu tidak terlepas dari permainan solid di lini pertahanan I Lagunari, julukan Venezia. Bahkan, Jay Idzes dan kolega melawan dengan serangan balik cepat yang kerap membahayakan pertahanan Napoli. Meski begitu, pada akhirnya kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Bek timnas Indonesia Jay Idzes tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Statistik apiknya membuat Jay diberi nilai 7,3 dari media statistik SofaScore. Tak ketinggalan, pujian tinggi juga diberikan media Italia Tutto Venezia Sport kepada Jay Idzes. Tutto Venezia Sport mengakui Jay sebagai jenderal pertahanan yang tampil solid. Pemain berusia 24 tahun itu juga disebut berperan besar membakar semangat rekan satu tim maupun supporter Venezia. Pemimpin pertahanan yang tak terbantahkan, saat ini ia mendominasi semua lawannya. Dan ketika dibutuhkan, ia memberi semangat kepada penonton dan stadion untuk terus percaya, tulis Tutto Venezia Sport, dikutip pada Senin, 11 Maret 2025. Sementara itu, Jay Idzes bertolak ke Australia setelah pertandingan tersebut.
Dia berpeluang membela timnas Indonesia yang berhadapan dengan Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. Jelang lawan Australia, Erick Thohir minta masyarakat doakan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia harus melawan Australia pada 20 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut nantinya digelar di Sydney Football Stadium, Australia. Sebelum berangkat, Erick Thohir mengungkapkan beberapa harapannya. Salah satunya adalah agar tak ada pemain yang mengalami cedera. Bismillah, saya melepas para pemain kita dan tim kepelatihan hari ini untuk memastikan persiapan bisa maksimal. Persiapan para pemain dan juga ofisial kita agar keberangkatan dan kedatangan pemain bisa baik. Tidak ada yang cedera, strategi semua skuad menuju Sydney juga baik. Kita lihat semoga semuanya lancar saat bertanding, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Erick Thohir mengaku memiliki permintaan kepada masyarakat. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu ingin masyarakat bisa mendoakan timnas Indonesia agar bisa meraih hasil terbaik di Australia. Selamat berjuang, timnas Indonesia. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar timnas bisa memberikan yang terbaik, ujarnya. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain setelah dari Australia. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan terlaksana pada 25 Maret 2025. Pertandingan ini nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Indonesia. Masih dianggap underdog, Rafael Struijk siap buktikan timnas Indonesia bisa kalahkan Australia. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, mengaku siap melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan Australia agar bisa membawa pulang 3 poin penuh. Rafael Struijk yang bermain di klub Australia Brisbane Roar telah bergabung dengan tim sejak ofisial timnas Indonesia tiba di Sydney Minggu, 16 Maret 2025. Menatap laga melawan Australia ini, Rafael Struijk pun memiliki kenangan kurang bagus saat berhadapan dengan Jackson Irvine dan kawan-kawan. Mantan Ado Den Haag ini telah merasakan 2 pertemuan menghadapi Australia. Untuk itu, dalam wawancaranya dengan AFC, Rafael Struijk mengenang duel menyakitkan saat pertama kali bertemu di Piala Asia 2023 lalu. Rafael Struijk mengenang kekalahan menyakitkan timnas Indonesia dari Australia. Namun, menurutnya, timnas Indonesia sudah membuktikan menjadi lebih baik lagi. Pasalnya, dalam pertemuan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024 lalu. Menurutnya, hasil itu bisa saja berakhir lebih baik, tetapi timnas Indonesia maupun Australia tak mampu menutupnya dengan baik. Lebih lanjut, pemain berusia 21 tahun tersebut mengaku bahwa mendapat 1 poin dari laga tersebut sudah bagus. Namun, di laga selanjutnya, yakni PAA Maret ini tak akan mudah. Apalagi tim Merah Putih datang sebagai tim tamu, sehingga tak akan mudah buat timnas Indonesia menghadapi tim asuhan Tony Popovic. Mendapatkan 1 poin dari laga tersebut merupakan hasil yang baik bagi kami, namun saya pikir laga berikutnya akan sulit, kata Struijk. Meski demikian, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tetap optimistis tim Merah Putih bakal meraih hasil maksimal. Di bawah kepelatihan baru Patrick Kluivert, Struijk percaya timnas Indonesia akan bisa meraih hasil maksimal meski saat ini masih dianggap sebagai tim underdog atau tak diunggulkan. Hal ini karena timnas Indonesia yang bergabung dalam grup C ini memang sejak awal jadi tim yang tak diunggulkan. Apalagi Struijk dan kawan-kawannya ini menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, dibandingkan dengan tim-tim lain timnas Indonesia, memang masih berada jauh dari tim lawan seperti Jepang,
Australia, dan Arab Saudi yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Namun, Rafael menekankan bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan dengan mengalahkan Arab Saudi pada November lalu. Bahkan sebelum juga telah menahan Australia, sehingga ia bertekad membuktikan bahwa timnas Indonesia bakal meraih hasil maksimal. Struijk bertekad mengalahkan Australia agar tim merah putih bisa membawa pulang 3 poin nantinya. Sandy Walsh, bukan pemain timnas Indonesia pertama yang lawan Cristiano Ronaldo. Sebagai informasi, Sandy Walsh kini memperkuat klub asal Jepang, Yokohama F. Marinos. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo berseragam klub asal Arab Saudi, Al Nassr. Yokohama F. Marinos harus melawan Al Nassr pada babak perempat final AFC Champions League Elite. Kepastian tersebut diketahui setelah drawing babak perempat final dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 17 Maret 2025. Laga perempat final dijadwalkan terlaksana pada 25 sampai 27 April 2025. Sementara itu, Sandy Walsh rupanya bukan pemain timnas Indonesia pertama yang bakal bermain melawan Cristiano Ronaldo di ajang resmi. Ada 2 pemain timnas Indonesia lainnya yang pernah merasakan pengalaman tersebut. Mereka adalah Emil Audero dan Jordi Amat. Emil Audero berkesempatan melawan Ronaldo ketika masih bermain untuk Sampdoria di Serie A. Hal tersebut terjadi pada musim 2018 sampai 2021. Pada waktu tersebut, Ronaldo masih menjadi bagian dari Juventus. Sedangkan Jordi Amat sempat melawan Ronaldo ketika masih berkarir di Spanyol. Peman berposisi sebagai bek itu memperkuat Espanyol dan Real Betis pada periode 2010 hingga 2018. Hal tersebut membuat Jordi Amat tak hanya pernah melawan Ronaldo, tetapi juga berkesempatan menjaga mega bintang lainnya, yakni Lionel Messi. Erick Thohir berharap Elkan Baggott bisa kembali lagi ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert buka pintu lebar-lebar. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk Elkan Baggott. Patrick Kluivert sebelumnya telah mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain. Dari daftar nama itu, tidak ada Elkan Baggott. PSSI sudah mengonfirmasi bahwa Elkan Baggott sebenarnya hampir masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Namun, Elkan Baggott lebih memilih untuk fokus bersama klubnya, Blackpool FC. Elkan Baggott sedang berjuang untuk mendapatkan menit bermain di klub kasta ketiga Liga Inggris. Terlebih, Blackpool FC masih menjalani pertandingan dan tidak ada libur di saat jeda FIFA Matchday. Kami menginginkan Elkan Baggott kembali. Tetapi mungkin prioritas Elkan Baggott masih kepada klubnya, kata Erick Thohir kepada awak media. Erick Thohir meminta kepada publik jangan menghakimi Elkan Baggott. Publik harus bisa menerima keputusan Elkan Baggott. Jadi, kita tidak bisa menghakimi. Saya mohon, para netizen juga jangan menghakimi karena siapa tahu suatu hari kembali. Jadi itu kan pilihan, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa Patrick Kluivert masih terbuka untuk membawa Elkan Baggott ke timnas Indonesia. Apalagi Elkan Baggott mempunyai banyak pengalaman di kompetisi Eropa. Ya, Coach Patrick Kluivert terbuka saja. Dia tidak ada pikiran apa-apa, kata Erick Thohir. Pemain di posisi belakang juga sudah penuh meski Elkan Baggott tidak ada. Patrick Kluivert masih mempunyai Miss Hilgers, Rizky Ridho, Jay Itzes, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Belum lagi ada Calvin Verdong dan Kevin Dix yang bisa bermain sebagai bek tengah. Jadi opsi itu masih banyak, kata Erick Thohir. Sekali lagi saya mohon jangan menghakimi, kasihan. Sebab Elkan Baggott bukan tidak mungkin jadi masa depan kita. Mungkin dia sedang fokus ke klubnya dan jadi tidak apa-apa, tutup Erick Thohir. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, punya ritual puasa jelang pertandingan termasuk hadapi Australia. Paes akan tampil membela timnas Indonesia dalam laga kontra timnas Australia dan timnas Bahrain.
Keduanya merupakan lanjutan dari grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penjaga gawang FC Dallas itu mengaku selalu menghapus aplikasi media sosial 2 hari sebelum hari pertandingan. Lagi pula, ada orang yang akan mengurus akunnya sehingga bisa digunakan kembali saat laga sudah selesai. Apa yang saya lakukan 2 hari sebelum pertandingan adalah menghapus Instagram dan TikTok. Saya punya orang yang mengurusnya untuk saya, kata Paes, agar saya bisa mengurangi gangguan. Ya, saya pikir itu memang perlu, terutama di era media sosial saat ini, imbuh kiper berusia 26 tahun itu. Saya tidak keberatan dengan internet, namun media sosial bisa menjadi gangguan besar, tukas Paes. Pemain kelahiran Nijmegen itu menyadari dirinya cukup sensitif dengan perkataan orang lain, apalagi yang berkonotasi negatif. Sebab itu, puasa media sosial menjadi salah satu metode mengurangi distraksi sebelum pertandingan. Pada awal karir saya cukup sensitif terhadap komentar orang lain, terang Paes. Juga ketika orang membicarakan saya di internet, saya cukup sensitif terhadap itu, tandasnya. Fokus penuh memang dibutuhkan Paes, terutama untuk timnas Indonesia. Sebab 2 laga ke depan akan krusial untuk peluang skuad Garuda menuju putaran final Piala Dunia 2026. Eliano Reinders tunggu Tijani Reinders di Piala Dunia 2026. Dalam skuad yang dipilih oleh pelatih Patrick Kluivert, nama Eliano Reinders turut masuk dalam daftar 29 pemain yang akan bertanding. Eliano yang berposisi sebagai bek kanan tampaknya sangat antusias menyambut panggilan tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini bahkan mengunggah foto dirinya mengenakan jersey tandang timnas Indonesia di akun Instagram pribadinya dengan caption "Sampai ketemu lagi" disertai stiker bendera Indonesia. Unggahan ini mendapat berbagai respons positif, termasuk dari sang kakak, Tijani Reinders, yang memberikan emoji tangan berotot sebagai bentuk dukungan. Eliano baru melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada 2024 saat menghadapi Bahrain. Namun, setelah itu ia belum mendapat banyak kesempatan bermain, termasuk absen dalam laga melawan Cina dan Jepang. Meski begitu, Kluivert kembali memanggilnya untuk memperkuat skuad Garuda di pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Sementara itu, sang kakak, Tijani Reinders, tengah menikmati karir gemilang di Eropa bersama AC Milan. Pemain yang kini membela timnas Belanda ini menjadi sosok yang diidolakan Eliano. Tak heran jika Eliano berharap bisa tampil di Piala Dunia 2026 dan berkesempatan menghadapi kakaknya di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Di posisinya sebagai bek kanan, Eliano harus bersaing ketat dengan pemain lain seperti Sandy Walsh dan Kevin Dix. Meski demikian, pengalaman bermain di Liga Belanda bersama PC Zwolle menjadi modal berharga bagi Eliano untuk membuktikan diri. Dengan ambisi besar yang ia miliki, Eliano Reinders bukan hanya ingin membela timnas Indonesia, tetapi juga bermimpi bisa berhadapan dengan kakaknya di Piala Dunia 2026. Jika hal itu terwujud, pertemuan keduanya bisa menjadi momen bersejarah bagi keluarga Reinders dan tentu saja bagi sepak bola Indonesia. Respons Justin Hubner saat diminta berjanji, takkan tendang pemain timnas Bahrain di SUGBK minggu depan. Timnas Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 25 Maret 2025. Justin Hubner menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang tiba di Sydney, Australia. Setelah membela Wolverhampton Wanderers U21 versus Reading U21 pada Jumat 14 Maret 2025 waktu setempat, Justin Hubner langsung terbang dari Inggris Australia keesokan harinya. Alhasil, ia pun tiba di Sydney, Australia pada Minggu 16 Maret 2025 sore WIB. Timnas Indonesia yang tinggal di negeri Kanguru. Ia pun sempat diwawancara pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede yang terbang ke Australia sejak Kamis 13 Maret 2025. Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, awalnya menanyakan soal potensi timnas Indonesia menang melawan Australia. Justin Hubner sendiri tak bisa tampil melawan Australia pada Kamis 20 Maret
2025 pukul 16.10 WIB karena akumulasi kartu. Saya pikir tekanan akan selalu tinggi, terkadang itu merupakan hal yang bagus. Kami harus membuktikan bahwa kami bisa mengalahkan Australia, kata Justin Hubner, mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Senin, 17 Maret 2025. Kemudian, Bung Harpa meminta Justin Hubner untuk berjanji takkan menendang Bahrain. Permintaan itu diajukan agar Justin Hubner tidak menerima kartu merah seperti duel melawan Australia pada Selasa, 19 November 2025. Namun, ex-bek timnas Belanda U19 dan U20 ini tak mau berjanji. Saya enggak janji, kata Justin Hubner sambil tertawa. Tapi, saya selalu berupaya tampil optimal. Saya akan memberikan semuanya. Kami harus mengalahkan mereka, Bahrain, tegas bek yang memiliki umpan-umpan mematikan melalui kaki kiri ini. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengincar 4 angka dalam 2 laga bulan ini. Jika 4 angka berhasil disabet, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin besar. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3. Mes Hilgers dan kawan-kawan hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tak khawatirkan chemistry, Sumarji percaya Patrick Kluivert bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 ini. Patrick Kluivert akan debut memimpin timnas Indonesia beraksi melawan tim berjulukan Socceroos tersebut. Jelang laga debut mantan pelatih timnas Curaçao tersebut bersama skuad Garuda ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Pasalnya, tim pelatih dan para pemain tak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Bahkan bisa dibilang Patrick Kluivert dan staf pelatihnya baru terbentuk kurang 2 bulan. Kemudian, para pemain timnas Indonesia yang berkumpul pun tak memiliki banyak waktu, sehingga masalah chemistry ini jadi sorotan. Tentu saja, chemistry yang dimaksud ini mencakup banyak hal, dari pemahaman antar pemain, kerjasama dari pemain hingga pelatih, komunikasi yang baik di lapangan, serta kekompakan dalam situasi yang sulit dan yang lainnya. Terkait hal ini, Sumarji mengatakan bahwa soal chemistry antar pemain tak perlu dikhawatirkan. Walaupun ada tambahan pemain seperti Ole Romeni, Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James, ia rasa tak akan ada masalah. Kalau berkaitan dengan chemistry harus diingat para pemain ini kan sudah lama bergabung, yang belum kan hanya beberapa pemain, ujar Sumarji. Dan modal chemistry yang sudah lama ini khususnya di para pemain tentu tidak jadi persoalan untuk segera menyatukan diri, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bhayangkara FC itu mengatakan bahwa soal chemistry tak perlu ada yang dikhawatirkan. Bahkan termasuk dengan jajaran pelatih baru timnas Indonesia. Menurutnya, Patrick Kluivert dan jajaran asistennya dinilai lebih memahami budaya para pemain. Apalagi diketahui, skuad Garuda saat ini dihuni banyak pemain keturunan Belanda yang juga besar di negara kincir angin tersebut. Untuk itu, Sumarji percaya tak akan ada masalah nantinya. Ditambah Coach Patrick dan para asisten ini boleh dikatakan sudah terbiasa dengan budaya yang dijalankan para pemain, kata Sumarji. Karena itu, tidak perlu diragukan lagi terkait chemistry di tim ini, tegasnya. Menurutnya, saat ini yang terpenting justru bagaimana semua pihak bisa percaya dengan Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya ini. Ia menilai apabila semua pihak bisa percaya dengan sang pelatih, tentu saja timnas Indonesia bisa menjalankan tugas dengan apik. Dengan ini, Sumarji pun percaya Patrick Kluivert dan jajarannya bakal bisa meraih hasil terbaik dalam debutnya nanti. Menurutnya, dengan komposisi pemain yang ada ini, ia percaya Kluivert bakal bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Untuk itu, ia percaya Jay Itzes dan kawan-kawan bakal bisa mencuri poin di Australia ini.
Tak khawatirkan chemistry, Sumarji percaya Patrick Kluivert bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 ini. Patrick Kluivert akan debut memimpin timnas Indonesia beraksi melawan tim berjulukan Socceroos tersebut. Jelang laga debut mantan pelatih timnas Curaçao tersebut bersama skuad Garuda ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Pasalnya, tim pelatih dan para pemain tak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Bahkan bisa dibilang Patrick Kluivert dan staf pelatihnya baru terbentuk kurang 2 bulan. Kemudian, para pemain timnas Indonesia yang berkumpul pun tak memiliki banyak waktu, sehingga masalah chemistry ini jadi sorotan. Tentu saja, chemistry yang dimaksud ini mencakup banyak hal, dari pemahaman antar pemain, kerjasama dari pemain hingga pelatih, komunikasi yang baik di lapangan, serta kekompakan dalam situasi yang sulit dan yang lainnya. Terkait hal ini, Sumarji mengatakan bahwa soal chemistry antar pemain tak perlu dikhawatirkan. Walaupun ada tambahan pemain seperti Ole Romeni, Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James, ia rasa tak akan ada masalah. Kalau berkaitan dengan chemistry harus diingat para pemain ini kan sudah lama bergabung, yang belum kan hanya beberapa pemain, ujar Sumarji. Dan modal chemistry yang sudah lama ini khususnya di para pemain tentu tidak jadi persoalan untuk segera menyatukan diri, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bhayangkara FC itu mengatakan bahwa soal chemistry tak perlu ada yang dikhawatirkan, bahkan termasuk dengan jajaran pelatih baru timnas Indonesia. Menurutnya, Patrick Kluivert dan jajaran asistennya dinilai lebih memahami budaya para pemain. Apalagi diketahui, skuad Garuda saat ini dihuni banyak pemain keturunan Belanda yang juga besar di negara kincir angin tersebut. Untuk itu, Sumarji percaya tak akan ada masalah nantinya. Ditambah Coach Patrick dan para asisten ini boleh dikatakan sudah terbiasa dengan budaya yang dijalankan para pemain, kata Sumarji. Karena itu, tidak perlu diragukan lagi terkait chemistry di tim ini, tegasnya. Menurutnya, saat ini yang terpenting justru bagaimana semua pihak bisa percaya dengan Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya ini. Ia menilai apabila semua pihak bisa percaya dengan sang pelatih, tentu saja timnas Indonesia bisa menjalankan tugas dengan apik. Dengan ini, Sumarji pun percaya Patrick Kluivert dan jajarannya bakal bisa meraih hasil terbaik dalam debutnya nanti. Menurutnya, dengan komposisi pemain yang ada ini, ia percaya Kluivert bakal bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Untuk itu, ia percaya Jay Itzes dan kawan-kawan bakal bisa mencuri poin di Australia ini.